pemantauan kita mengajukan ISK, tapi Ya. ternyata gagal. Apakah hasil itu akan mempengaruhi proses pemantauan gitu? Nanti apakah tiba-tiba akan dilihat, oh ini ISK gagal, berarti mungkin ini maksudnya apakah langsung turun peringkat atau akan tetap dilakukan pemantauan seobjektif mungkin gitu? Kalau misalkan udah mengajukan ISK lalu gagal. Terus yang kedua, saya mau nanya nih tentang sekarang ada Kemendikbudristek nomor 186 ya, yang melimpahkan tanggung jawab akreditasi prodi kepada lembaga akreditasi mandiri. Nah, ini setelah aturan ini berlaku, apakah proses perpanjangan dan pemantauan akreditasi ini akan tetap dilakukan oleh BAN PT atau sekarang juga menjadi tanggung jawab LAM gitu? Terus LAM itu kan juga, pertanyaan terakhir sih, LAM itu kan ada beberapa yang memiliki instrumen yang berbeda dengan instrumen yang digunakan oleh BAN PT. Tapi sebenarnya yang jadi syarat perlu dan syarat peringkat terkait proses akreditasi itu apakah akan tetap sama seperti BAN PT atau sebenarnya tergantung kebijakan LAM-nya itu sendiri ya, Prof? Mungkin itu aja sih yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Mungkin saya jawab secara general aja. ISK itu kan tadi di awal dijelaskan dia hanya mengganti yang tadinya A menjadi unggul, B baik sekali, C menjadi baik. Tapi masa berlakunya tetap. Nah, itu bisa di ACC bisa enggak. Kalau di ACC maka akan dikonversi, kalau enggak ya SK yang lama masih berlaku. Sedangkan pemantauan itu adalah untuk dapat perpanjangan akreditasi berikutnya. Jadi nggak ada kaitannya antara ISK dengan pemantauan. Kalau program studi Bapak Ibu itu dapat peringatan pantau, kemudian ngajukan ISK, ya bisa dua-duanya gagal, bisa dua-duanya diterima, bisa salah satu gagal atau diterima, karena nggak ada kaitannya. ISK tadi kan hanya ganti SK, tapi periodenya sama, sedangkan pemantauan itu perpanjangan. Jadi nggak ada kaitannya langsung, gitu ya. Nah, kalau nanti pantau, apakah pantau 1 lolos atau pantau tidak lolos kemudian masuk pantau 2 lolos atau nggak lolos, ini tema yang hari ini yang sesuai dengan apa yang diminta oleh panitia. Sedangkan kaitannya dengan LAM, ya nanti ditunggu aja aturannya bagaimana gitu. Yang sudah berjalan kan LAM Tekes, LAM teknik. Jadi kalau Bapak Ibu di perguruan tinggi, Bapak Ibu program studinya ada yang di bawah LAM Tekes, ya kira-kira nanti mungkin akan seperti itu, meskipun regulasinya bisa mungkin berbeda ya, bergantung dari LAM itu sendiri. Jadi saya nggak bisa memberikan informasi yang lebih karena nanti semua pelaksanaan LAM itu nanti ada dasar hukumnya dan ada aturannya. Jadi saya tidak bisa satu persatu menjelaskan LAM yang sekarang itu sudah ada 6 LAM. Itu ya Pak dari Presiden University, mohon maaf. Baik, Prof. Fauzi.